wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang menjelang sore hari ini, GSP dan GH hadir di Magelang, tepatnya di Gunung Tidar. Tempat yang sangat misteri, tempat yang sangat mistis. Dan di situ ada sebuah legenda yang perlu dikupas. Sebenarnya ada apa sih di gunung ini? Dulu pernah GSP hadir di sini sama Mas Tukul atau Mr. Tukul jalan-jalan. Wah, sangat luar biasa. Tapi ketika GSP hadir di Magelang lagi, GSP akan review kembali apa yang terjadi di sini sampai tuntas. Betul, Gus? Siap. Saya kenalkan ini Gus Hen atau GH Official. Ini mohon maaf, Ya, Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Yanur Cahyo Wibowo selaku Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar atau lebih dikenal dengan Gunung Tidar. Siap. Beliau adalah Gus Yaki, pimpinan pesantren Tidar. Wah, sama loh. Pesantrennya sama Gunung Tidar. Oke, GSP akan tanya-tanya sedikit. Sebenarnya di Gunung Tidar itu ada apa? Ya, oke, ya. Jadi kalau Gunung Tidar, kita bicara Gunung Tidar itu kan kita pendaki dulu. Tidar dari kata Mukti Langkah Dadar. Ya, kalau orang mau sukses berhasil ditepa diuji di Gunung Tidar ini. Makanya pemimpin bangsa lahir dari Gunung Tidar. Nah, itulah salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan keberadaan Gunung Tidar. Kalau lebih jelasnya nanti kita sambung. Wah, penasaran? Langsung saja kita menuju ke atas. Sekitar berapa kilo ini ke atas ini? Jadi dari kita titik awal sampai kita turun ada 1002 anak tangga yang kita lewati. 1002 anak tangga istimewa. Plek, bisa 2-3 jam. Kalau capek ngopi, makan dulu. Yang penting kita tetap semangat. Terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel. Ayo, monggo. Ayo. Kita nunggu semua loh, Gus. Cocok nih Gus. Ini bagiannya Gus Yaki ini. Wah, ada yang gini-gini loh. Ada yang kelotak-kelotak macam-macam ini. Ada yang alim. Wah, ini bisa kalau menurut Gus ini gimana nih? Kondisi antara positif dan negatif ini frekuensinya. Alhamdulillah kalau yang sekarang kok banyak yang positifnya, yang nunggu. Insya Allah nih kita nanti berinteraksi dengan yang sesuai dengan harapan kita yang hari ini. Lanjut, Ayo. Mantap. Lanjut. Ini kondisinya nih seperti ini. Oh, kok saya kok sok tahu di depan aja. Sampai dulu yang tahu. Kemarin yang ikut. Iya, betul. Udah ada suara-suara loh, Gus. Kayaknya udah iya nih. Oh, kan Ini makamnya. ini apa ini? Ini makam Cina yang notabene kurang lebih di tahun 1913-an. Jadi diterima dulu sebagian adalah tempat pemakaman Cina. makam Cina dan makam Jawa berkolaborasi di tempat ini, dan ini masih ada ahli waris ini. Ya, ini auranya kok awalnya anyep itu apa? Ini maksudnya jadi sini Gus. Anyep ini ya. Jadi memang agak adem kalau sosoknya beliau yang ada di sini insya Allah memang adem. Ngayomi, nek bahasa Jawa ini ngayomi gitu aja. Ternyata Gus Yaki, waduh, kayaknya disandran sosok-sosok sini nggak? Iya nih, kok Gus, nggak ada ya? Masya Allah, Gus. Wah, bener nih. Alhamdulillah. Lumayan Masih sesuai. ngos-ngosan. Ternyata ngos-ngosan. Berapa tadi berapa anak tangga nih? Ini kita sudah mau melewati hampir 500 sahabat teman. Berarti tadi ketika kita bilang tadi sudah melewati 474 anak tangga. Sampai sini lebih dari 500 anak tangga. Ternyata masih ngos-ngosan. Masya Allah. Nikmat Untuk banget. masih sering olahraga. Para GSP, saya sama Bapak Janua dan GH sudah berada di depan makam Syekh Bakir di Tidar, Magelang. Kita mau ziarah dulu Gus ya. Iya, siap. Nanti langsung kita observasi seperti apa
secara nyata dan secara kegaibahnya. Yuk ikutin terus Gus Lepati gitu kan. Yuk. Lepas sadar. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma. Ya Allah, rezeki. Gus, astagfirullah. Ini dari beliau ketika tanpa rekayasa asli, ketika saya sama GH berziarah ya. Ada pesan pertama, saya masuk ke dimensi lain. Nah, ketika itu beliau hadir. Karena sejatinya roh tidak akan pernah mati, kapanpun. Yang mati bukan jasadnya, tapi yang mati adalah nafsunya. Ketika seseorang meninggal dunia atau wafat atau mati, maka yang mati adalah
nafsu kita, yaitu nafsu amarah, nafsu mutmainnah, nafsu amarah, nafsu sufiyah, dan nafsu alwamah yang ada di dalam tubuh kita, yang orang Jawa disebut sedulur papat limo pancer. Maka tadi beliau hadir dengan senyum, terus memberi syarat bahwa saya punya kerentek akan menggambarkan sosok beliau, dan beliau senyum ya. Ketika itu saya tertarik ke dunia beliau sampai ke dalam. Gus Hen juga gitu. Nah, kita bersatu menyatukan kekuatan, tahu-tahu muncul mustika ini yang ditransfer melalui energi kita berdua ya Gus. Bisa ceritakan seperti apa tadi? Ini mustika yang didapatkan, aduh Masya Allah nikmat banget ini. Insya Allah ini mustika percampuran yang selama ini antara saya Subagir dan Mbah Semar, namanya kalau nggak salah ini mustika Badar Semar. Dan insya Allah ini, Masya Allah, ini memang sudah ditunggu mungkin ya, nih Gus Soleh Fatih ditunggu sama beliau, karena Mbah saya Subagir adalah dari masih keturunan Durian. dari duriannya. Durian. Saya masih yang paling angkatan yang keempat. Jadi biar Gus Hen berhenti untuk membicarakan, sebenarnya beliau ini Gus Hen atau GH itu masih duriah dari beliau Mbah Subagir, Mbah Syekh Subagir yang keempat. Makanya beliau cepat komunikasi karena masih ada duriah yang tertata rapi dari sanat atau urut-urutan. Oke, para GSP, langsung saja saya akan menggambarkan sosok beliau yang ada di sini. Oke, terus ikutin Gus Soleh Fatih YouTube channel dan GH Official. Yuk. Pada siang hari ini GSP hadir di Magelang. Tadi sudah berziarah sama GH, dan di sini ada isyarat ketika saya punya kerentek untuk melukiskan atau menggambarkan atau memanifestasikan beliau atau sosok dimensi beliau, maka beliau tersenyum. Dan langsung saja saya akan menggambarkan, memvisualisasikan sosok beliau di atas kanvas. Ini pakai penutup mata, tujuannya untuk supaya konsentrasi, bukan untuk kesaktian atau bukan untuk wah hebat-hebatan, enggak, tapi untuk konsentrasi ketika melukis sosok astral atau sosok gaib dimensi lain beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu sabina 'ala Allahi syatata.
pemirsa GSP, dimanapun Anda berada, hari ini Gus Solehpati lagi memvisualkan beliau Syekh Bakir yang ada di Gunung Kidal Magelang. Yang ada di belakang saya ini adalah makam beliau yang sudah dibugar. Sebenarnya makam beliau bukan seperti ini. Coba kita telusuri bersama-sama. Bismillah. Makam beliau posisi yang sekarang sudah ada di Bugar. Ini dibugar sekitar hampir 10 sampai 15 tahunan. Makam beliau bukan seperti ini, tapi insya Allah adalah dulu dibuka. Jadi ini harusnya buka. Beliau menginginkan tidak tertutup, tapi ini dibuka. Dan posisi beliau memang makamnya kurang bergeser sekitar setengah meteran. Jadi makamnya beliau ada di sini. Ini posisi asli dari makam beliau Syekh Bakir. Dan ini insya Allah apa yang kita lihat pada hari ini adalah insya Allah ini memang diberikan petunjuk sama Allah agar semuanya bisa mengerti bahwa beliau Syekh Bakir memang bersemayam di Gunung Kidal. Insya Allah mari kita doakan mudah-mudahan yang kita lihat, yang kita pelajari, yang kita sampai saat ini kita rasakan ini adalah menjadi pembelajaran buat kita semua supaya bahwa kedepannya segala sesuatu yang sudah menjadi garis haknya janganlah dirubah berdasarkan keinginan kita sendiri. Monggo sambil kita belajar telusuri. Kurang lebih di sini inilah inilah sebenarnya jatah yang harusnya menjadi makam beliau. Jadi ini saya meyakini dari visual ini yang saya rasakan ada perubahan karena di sini sudah ada bentukan yang sudah diganti, bukan aslinya. Ini ada dari sini sekitar sini. Ini insya Allah kedepannya mudah-mudahan ini ada perubahan untuk makam beliau. Dan memang kalau misalnya tidak bisa dibuka atau dirubah, mudah-mudahan juga ini nggak ada masalah karena ini yakin semuanya karena dengan izin Allah. Yang penting kita banyak berdoa saja. Bismillah. Dan ini aroma wangi yang dimunculkan bukan dari kainnya, tapi ini memang dari kayu. Hanya beliau. Nah, ini makamnya beliau di sini. Ini Bismillah. Ini kayu jati yang ada dulu. Ini memang kayunya beliau asli jati, tapi dibuat seperti ini. Ini terus insyaallah. Dan posisi kenapa dibuat ini saya yakin karena kita memang harus lebih bisa merendah karena kebiasaan kita selalu untuk berdiri terlalu tinggi. Jadi kalau mau sowan atau mau masuk ke tempat orang memang harus kita tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para pemirsa GSP, ini sosok beliau yang begitu jelas banget senyumnya, rasa karismatiknya beliau yang ada di sini dimunculkan dalam lukisannya Gus Soleh ini penuh dengan kewibawaan. Nah ini beliau memang ini termasuk beliau adalah wali songo yang pertama yang ada di tanah Jawa. Sejarah ini mengatakan bahwa beliau ini saya sebagai adalah wali songo yang pertama yang ada di tanah Jawa. Dan ini insya Allah visual ini memang sangat jelas, begitu agutnya beliau yang ditampakkan kepada kita semua, pemirsa GSP. Insya Allah banyak petuah nanti ini yang kita akan dapatkan dari lukisan yang digambar oleh Gus Solehpati. Insya Allah kita ikuti sambil proses berjalan, mudah-mudahan ada petunjuk lain yang akan kita dapatkan. Terusan. Ini ada yang nggak terima ketika saya menggambarkan sosok ini nih. Bener nggak nih? Ya.
Tak bawa. Coba hancurkan itu. Sosok Oke. ini yang masih Siap. apa ya? Awas, awas. Tapi manusia untuk Awas. berbuat syirik di sini Awas, ya. awas. Berjarah dengan membawa keangkara murkaan dan juga lain-lain. Yang Ah, ini wewe ya, keluar. Saya buka mata aja. Oke. Ya Allah. Jadi sosok ini tahu-tahu menghilang ya. Karena apa? Ini sosok keangkara murkaan, tuh kan, langsung ya, langsung keluar sosoknya, suara-suara. Ini tidak ada rekayasa di atas, masya Allah. Tuh, ini dia berubah jadi sosok yang kelihatan nyata di atas sana. Dia sering mengkelabui manusia untuk berbuat syirik, berbuat musyrik. Kalau ada seseorang yang dikelabui oleh sosok hantu ini, sosok setan ini, masuk dalam tubuh pikiran manusia, dia di sini berdoanya yaitu dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan dari setan. Dia punya hajat yang lain macam-macam lah, inilah minta ke kuburan lah, ya, menyekutukan Tuhan dengan disuaka ada apalah sesajen yang macam-macam. Sesajen sih boleh, cuman kalau disalahgunakan akhirnya dia jadi berbuat syirik dan musyrik. Betul nggak Gus? Betul banget. Ini yang jadi bahaya ini yang harus Nah. kita cut ini. Betul. Nah, kalau penglihatan Gus Hen sendiri, sosok itu kan berubah jadi sosok apa? Binatang di atas kayak gitu. Itu sosok kalau divisualisasikan itu Ya, sebenarnya sosoknya bentuknya gimana? yang kayak wero-wero Wah, gitu, di wero-wero. belakang di bawah tadi Tadi ketika yang saya masuk ya kan. Kita mau berangkat mau masuk Bukan, tadi. ini tidak ada rekayasa, ini bener apa adanya di situ. Nggak tahu kamera dapat nggak tadi yang sosok yang langsung berubah wujud jadi seekor monyet besar di atas. Tapi kalau jadi hantu, wah dia bisa mengelabui ke dalam tubuh manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bukan hanya jin saja, tapi manusia bisa mengelabui pikiran kita. Astagfirullahaladzim, Gus, Allah Akbar, tarik Gus, Allah Akbar, tarik Gus, Allah Akbar. Alhamdulillah, ini, aduh, sepertinya ada pagar di sini ya, ada pagar yang Gus Hen ini memagari juga di sini. Soalnya posisinya di sini dia nih. Nggak tahu ada sesuatu yang di sini juga ada mustika sih saya lihat sih. Ada mustika Gus. Kalau lihat apa Gus nih? Ya, ada warna agak hijaunya. Agak hijaunya. Ya. Ini negatif atau positif Gus untuk penetrasian ini atau pembatasan ini Gus? Ini yang kita keluarkan negatif, tapi mudah-mudahan nanti keluar bisa jadi positif. Bismillah. Atau bisa dinetralisir ya? Bisa, Karena kita belum tahu masalah gaib ini positif atau negatif atau positif. Oke, saya bantu doa Gus. Bismillah. Ya, maka ini juga Allahu Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Ada ular. Asem. Aduh. Astagfirullah. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Wah. Panas. Masya Allah. Aduh. Ada lagi ya? Oh, satu pasang ini. Masya Allah. Ketarik kalau meskipun seorang sakti kalau udah sampai sini ini bisa jadi ada apa ya, bumerang ya. Jadi ini dua dimensi para GSP. Ini yang pertama ditarik panas dan ini adem. Ini pengelabuan juga ini. Oke, kita ke sana aja, kita jelasin Gus.
Dah kita pagerin dulu aja karena ini bahayanya ya, memang lokasi ini ada pagar gaib yang memang untuk memagari supaya sosok-sosok asal yang jahat itu nggak masuk ke sini gitu loh. Kalau bisa paling ini Gus Hen lagi ritual untuk pemagaran ya, pemagaran kembali supaya nggak bisa masuk sampai ke lokasi makam. Astagfirullahaladzim. Ini Gus Hen insya Allah aman. Asem nih, ditarik sosok setan ular. Ini jadi ada ada misteri baru para guys. Ada setan ular, bukan siluman tapi setan ular. Setan ular yang narik kaki saya ini sampai bengkak ini nih. Ya, nih bengkak ini. Ada bidang-bidang di masing. Nah ternyata ini mustika setan ular nih. Tapi para guys, jangan lihat ini dulu warna atau warninya. Ini pertama yang kita tarik berdua sama Gus Hen, muncul mustika yang berwarna hijau. Nah, itu panas tadi itu. Saya yakin wah ini negatif nih. Nah, ternyata muncul lagi nih yang merah. Nah, ini kalau saya yakini bahwa ini mustika itu muncul dari mata ular, warna merah sama hijau. Nah ini ada negatif ada positif, aneh. Jadi pas pertama ini negatif nih hijau. Ternyata warna itu tidak pengaruh kepada dimensi yang ada di situ Gus. Betul. Jadi kadang kita dikelabui warna merah lebih unsur negatif, ya kan? Ternyata ini enggak. Ini pembelajaran terbaru ini, masalah misteri, masalah benda, masalah mustika. Ternyata warna hijau itu di sini ya saya dapatkan itu negatif dan merah malah positif. Nah ini merah itu keluar dari mata yang dari mata setan merah dari sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Tapi kalau ini Gus bisa dinitesnya jadi positif semua. Bisa, insya Allah. Coba Gus Hen pegang seperti apa kondisinya atau mungkin aura-auranya yang Gus lihat. Ini kalau sosoknya wujudnya dia berdiri bisa lebih dari tongkatnya Gus Soleh ya. Jadi segini nih, segini nih. Matanya yang merah sebelah sini hijau, sini ada mustikanya yang di atas yang kayak apa ya, orang ratu tuh, ada kecil. Warna kuning, warna apa tuh? Warnanya kuning. Tapi ini insya Allah sudah netral dan ini sudah karena sudah keluar matanya berarti yang sering mengganggu selama ini pengunjung berbuat yang kurang pas. Nah ini insya Allah sudah tidak lagi. Tidak ada lagi. Per hari ini insya Allah. Sudah netral terus misalnya. Siap. Ya ini biar disimpan nama pink dulu, taruh sini dulu karena saya belum selesai untuk menggambarkan sosok ini. Ketika sosok ini saya gambar, saya visualisasikan, saya diganggu tuh setan ular tadi yang kalau dia menampakkan diri yaitu terbang seperti monyet. Jadi sosok jin itu bisa berubah-ubah. Satu wajah bisa 100 bahkan sampai 1000 wajah. Gitu loh. Nah, tadi terbukti itu terbang langsung ke atas. Ngeri loh. Ini nampak bener loh. Bukan settingan tapi ini asli. Nampak di atas terbang. Nah, dan barangnya, bendanya asli juga di sini. Nah, ini keajaiban, keanehan yang terjadi di makam Syekh Subagir Ahmad. Nah, ini sosoknya belum selesai, akan saya langsung visualisasikan lagi atau saya teruskan lagi. Saya nggak pakai penutup mata lagi karena tadi udah perang-perangan.
Gusan, Ya. Masya Allah. Kirain lagi ngopi di Oh, sofa. sudah. Masya Allah. Sudah mengatur nafas tadi kan sudah. Astagfirullahaladzim. Gus, ini dimensi lain dari sosok beliau Syekh Subagir Hukum Bikarma. Nih, menurut Gusen gimana ini? Ini yang memang selama ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terus karena memang wajah inilah yang selalu ada selama perjalanan selama saya spiritualnya saya. Para KSP, Gusen ini tercatat dari sanad itu 4 keturunan ya dari buyah beliau. Jadi bisa dijelaskan kepada para pemirsa Gus dari beliau bisa masih hafal atau gimana? Tidak hafal. Tidak hafal, ya? Sudah tidak hafal. Saking banyaknya terang yang diatur. Tapi kalau ini hampir mirip-mirip ya. Ya, Mirip-mirip. dari Karena mata kirinya wujudnya kalau pakai samping kiri kalau dipanjangkan insya Allah hampir sama. gede tingginya loh. Sama. Masya Allah. Kalau beliau ini waktu masa lalu itu hidup di zaman apa Gus? Bisa dijelaskan? Kalau wali pertama di Pulau Jawa, Bapak Tanah Jawa itu kan berarti kalau sejarah ini memang terbukti karena ini kita kembali lagi karena ini beliau itu kan waktu disuruh dari Nabi Sulaiman alaihissalam sampai Ratu Bilqis itu terus keluar terus dia mengejar sampai ke sini akhirnya ngejar nggak ketemu lagi balik lagi baru kembali lagi sama wali-wali yang Oh, ceritanya begitu. ya, Jadi ini sebelum ada Wali Songo, beliau sudah ada di jadi zaman wali zamannya Nabi di Sulaiman. zamannya. Masya Allah. Ini sangat luar biasa Pak Gasmi. Sosok yang tertangkap di hati saya ini bukan imajinasi ya, tapi penglihatan mata batin saya ya seperti ini. Orang berpendapat itu rekayasa atau itu wawalam ya. Terserah itu siapapun punya hak untuk ngasih statement ya. Tapi ini hak saya untuk bisa memvisualisasikan dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat dengan mata batin. Oke, mari KSP, inilah kalau pemirsa ingin ziarah ke makam beliau, nah inilah makam beliau Syekh Subagir ada di Magelang. Bukan petilasan. Bukan petilasan, saya tekankan bukan petilasan. Gus bisa masuk sama saya tadi, Insya Allah. Anda sudah, saya Belum. belum ziarah di sini. Ayo. Ya, bismillah. Ini para KSP dari seletingan warga sekitar belum tentu orang bisa masuk ke sini kalau tidak ada izin dari pertama dari Pemangku dan beliaunya dan sebagainya. Masuk saja langsung. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wangi loh. Ini paket. Ini tidak ada. Tuh kan diganggu-gangguin. Ketika kita diganggu-gangguin loh di atas. Padahal dipagerin. Nah, Tapi nanti kita netralisir lagi Gus. ya bisa, insya Allah. Bisa, gampang masalah itu. Ini wangi loh, Masya Allah. Ini tidak ada wewangian atau mungkin dupa atau apa, bisa di zoom atau di kamera, nggak ada sama sekali. Tapi ketika saya sama Gusen masuk, Masya Allah, disambut dengan wewangian yang sangat luar biasa. Aroma wangi. Gus, ini ngadep kemana Gus? Ademnya kalau yang sana kiblatnya kiblatnya sana. Kiblat sana ya. Nah ini makam ini ya, terus yang tadi saya sudah bilang, insya Allah yang benar agak bergeser di sini. Agak bergeser sih, yang benar. Ya, ini kan setelah dibongkar jadi agak bergeser ke sana. Sebenarnya adalah dia ada di posisi ini. Jadi sudah dibongkar. Jadi insya Allah beliau tidak masalah, yang penting ini bukan petilasan. Ini yang jelas sekali lagi bukan petilasan, tapi ini adalah makamnya. Subhanallah. Ini saya tangkap ada dua para KSP. Satu ketika saya dan Gus masuk disambut wewangian. Tidak ada rekayasa di sini ada wewangian dupa atau bakar sesuatu, enggak. Minyak wangi enggak. Tapi itu yang saya tangkap. Kedua,
meskipun ini di atas gunung ya, ademnya beda. Ademnya beda. Banget. Artinya bukan bikin ngantuk, tapi bikin semangat untuk apa? Berzikir, ya, berzikir, bersolawat. Istilahnya apa ya? Untuk mengabdi kepada Allah dengan apa? Dengan mengingat. Ketika saya ngomong itu langsung amin gitu. Masya Allah. Masya Allah, Subhanallah. Ya Allah. Nanti nggak ada disambut, Masya Allah. Disambut. Ya Allah. Beliau, alhamdulillah. Bahagia. Alhamdulillah. Kita Membuka doakan. Takbir gitu ternyata. Oke, ada yang sampai lagi, Gus? Insya Allah dengan pesan saya tadi sekali lagi ini adalah makamnya beliau, bukan petilasan. Ini yang saya paham. Jadi insya Allah satu, yang kedua jangan kalau di sini meminta kepada yang bukan kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jadi banyak yang ke sini tujuannya berbeda. Oh. Nah, jadi salah kalau sudah tujuannya beda, tujuannya makin akan tidak ketemu sama saya sebagai dan Gusti Allah, tapi ketemu tadi yang makhluk yang tadi itu tadi lagi. Makanya akan Jerumuskan lagi ya. Jerumuskan. Hati-hati kalau ke makam para GSP, harus siap niat ya, al amalu biniat. Yang kedua memang khusus untuk mendoakan saja. Karena berziarah ada dua. Pertama, berziarah kepada orang yang sudah meninggal, itu kita mendoakan. Dan yang kedua, berziarah kepada orang yang masih hidup, ya, orang tua dan sebagainya, itu kita minta didoakan. Oke, para GSP, ini sedikit cerita misteri, cerita yang mengharu biru, cerita yang perlu dikisahkan kepada masyarakat Indonesia khususnya dan semua warga dunia, bahwa makam wali masih ada dan perlu kita ziarahi, karena berziarah mengingat kita kepada kematian. Oke, para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terima kasih. Terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel dan GH Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.